Di malam itu, angin hanya berhembus pelan dari sela-sela daun pohon bambu yang berderet di sisi timur desa, jauh dari jalan besar, jauh pula dari penerangan kota. Sebuah rumah tua berdiri di tepi kebun singkong. Kayunya kusam, sebagian dindingnya sudah lapuk dimakan usia. Atapnya genteng tanah liat, dan halamannya luas namun tidak terawat. Rumah itu dulu milik nenek Pak Darto. Setelah meninggal, rumah itu kosong selama 12 tahun. Kini dia kembali bersama istri dan 2 orang anaknya, mencoba hidup tenang di kampung setelah kehilangan pekerjaan di kota. Di sore itu langit menguning. Dina, anak perempuan mereka yang baru berusia 4 tahun, duduk di dekat dapur sambil bermain boneka. Bonekanya usang, tapi dia sangat menyayanginya. Nama boneka itu Melati. Sementara itu, Dani sang kakak yang sudah duduk di kelas 5 SD sedang menyapu halaman. Dia mendekati bagian belakang rumah dan memperhatikan satu hal yang menarik perhatiannya semenjak hari pertama. Sumur tua di pojok pekarangan. Sumur itu tidak biasa, berbeda dengan sumur biasa yang memiliki pagar dan ember timba. Sumur itu ditutupi sengkaratan dan kayu tua yang sudah berjamur. Di sekelilingnya, ilalang tumbuh dengan liar. Meski matahari sore masih hangat, hawa dingin selalu terasa di dekatnya. "Kok sumur itu ditutup, Pak?" tanya Dani saat makan malam. Pak Darto hanya berkata pelan, "Dulu ada yang jatuh ke situ. Setelah itu sumurnya ditutup, Nak." "Siapa yang jatuh?" tanya Dani. "Gak usah banyak tanya, sudah lama sekali." Bu Yati menambahkan, "Pokoknya jangan main di belakang malam-malam ya." Esok harinya, saat Dani sedang membaca buku di ruang depan, dia mendengar suara adiknya bercakap-cakap sendiri. Pelan seperti sedang mengobrol dengan seseorang. Dani pergi mengintip. Dia melihat Dina duduk di dekat dapur, punggungnya menghadap jendela. Tangannya menggoyangkan boneka seolah sedang memainkannya. Tapi yang membuat Dani merinding, Dina seperti menanggapi seseorang yang tidak dia lihat. "Mbak suka warna rambutku," katanya sambil tersenyum. "Besok Dina kasih bunga lagi ya." Dani keluar dan menghampirinya. "Kamu ngomong sama siapa, Dek?" Dina pun menoleh dan menjawab datar, "Mbak yang tinggal di dalam sumur." Dani terpaku. Dina bukan tipe anak yang suka berimajinasi. Dia pendiam dan jarang berbicara sendiri. "Mbaknya tinggi, rambutnya juga panjang, suaranya halus." Dia bilang cuma aku yang bisa dengar, lanjut Dina. "Jangan main ke sumur ya," kata Dani sambil menarik adiknya masuk. Dina mengangguk, tapi matanya tetap melirik ke belakang seolah seseorang sedang menunggu. Tengah malam sekitar pukul 00:45, Dani terbangun. Dia sangat haus. Saat berjalan ke dapur, dia mendengar suara aneh, sangat pelan tapi jelas. Suara seperti orang sedang mengambil air dari dalam sumur. Tapi siapa? Semua orang di rumah itu sudah tertidur. Dani memberanikan diri membuka tirai dapur sedikit. Di luar sana, samar dalam remang cahaya bulan, dia melihat siluet perempuan. Rambutnya menjuntai panjang, bahkan hampir menyentuh tanah. Dia duduk di pinggir sumur yang sebenarnya sudah ditutup. Tangannya seperti menggantung ke bawah, seolah sedang menjangkau sesuatu di dalam. Wajahnya tak terlihat, hanya punggung dan rambut yang jatuh menutupi sebagian badannya. Dani mematung. Detik itu juga tubuhnya gemetar. Perlahan dia mundur menahan nafas, lalu berlari ke kamarnya kembali. Dia menarik selimut sampai di kepala, menggigil ketakutan. Di kamar sebelah, Dina berbicara dalam tidur, tapi suaranya berbeda. Lebih seperti bukan suara anak-anak. Kakaknya belum siap, nanti juga datang sendiri. Pagi pun datang, seperti tak ada yang terjadi. Burung-burung bersiul di atas genteng. Bu Yati membuat teh manis di dapur, dan Dani memandangi sumur dari balik jendela. Seng dan kayu itu masih di sana, tidak bergeser sedikit pun. Tapi yang membuat jantungnya mencelos adalah saat Dina datang sambil membawa seikat bunga melati dari pekarangan. "Bunganya buat Mbak," katanya. "Mbak suka yang harum-harum, nanti katanya mau pinjam boneka aku." Dani mencoba mengabaikannya, tapi kemudian saat malam kembali tiba, suara itu terdengar lagi. Dan setiap malam setelahnya, suara itu makin jelas. Kadang hanya bisikan, kadang sebuah tawa, tapi kadang seperti suara tangisan kecil dari dasar sumur.
Hari ketiga sejak mereka tinggal di rumah warisan itu, Bu Yati mulai menyadari sesuatu yang aneh dari putrinya. Dina yang biasanya takut keluar rumah sendirian, kini justru sering bermain sendiri ke belakang rumah saat pagi buta, tanpa memakai alas kaki, tanpa rasa takut. Dia selalu membawa dua benda, boneka melati dan bunga melati asli. "Kamu ambil bunga dari mana, Nak?" tanya Bu Yati. Dina menjawab ringan, "Dari semak belakang. Mbaknya suka yang masih segar." Dina mulai memetik bunga setiap pagi. Dan setiap malam dia tertidur sambil memeluk bonekanya erat-erat dengan seikat bunga melati di bawah bantal. Kamarnya mulai menguar wangi tajam khas melati, menusuk sampai ke ruangan depan. Dani mulai tak tahan dengan aroma itu. Bau yang dulu dia sukai kini terasa asing, menyesakkan dada. Di malam hari keempat, Dina bermain seperti biasa di ruang tengah. Boneka melati dia tinggalkan di pojok ruangan, tapi saat waktu tidur tiba, bonekanya hilang. Seluruh keluarga mencari, di bawah meja, kolong lemari, bahkan di luar rumah, tidak ada. Dina menangis histeris, hingga akhirnya dia tertidur dengan tubuh gemetar. Pukul 1 dini hari, Dani yang belum bisa tidur karena gelisah, terbangun oleh suara di luar jendela. Suara langkah kecil seperti kaki anak-anak berjalan di lantai kayu tua. Dia memberanikan diri menoleh ke arah jendela, tapi yang dia lihat justru membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Boneka melati berdiri di atas seng sumur, sendiri seolah sengaja diletakkan atau dipulangkan. Di pagi hari kelima, Dina tidak bangun seperti biasa. Dia menggigil hebat meski tubuhnya dibungkus 3 lapis selimut. Suhu tubuhnya tinggi, tapi kulitnya sedingin batu. Keringat dingin mengucur dari keningnya. Bu Yati sangat panik. Dia mencoba memijat dengan bawang dan minyak kayu putih, tapi sesuatu membuatnya bergidik. Tanda merah kecil seperti bekas jari melingkar di pergelangan kaki Dina. Bentuknya seperti cengkraman. Dia marah, gumam Dina dalam igaunya. Bonekanya dikasih, tapi semalam diambil lagi. Dia butuh main, dia bosan sendiri. Pak Darto pun mulai khawatir. Dia tahu rumah ini punya sejarah, tapi dia tidak menyangka penunggu itu masih tinggal di sana. Diam-diam, Dani mencoba menyelidiki siapa sebenarnya perempuan yang disebut-sebut Dina itu. Dia bertanya kepada tetangganya, Mbah Marni yang dulu sempat menjadi pembantu neneknya. Mbah Marni tampak enggan berbicara, tapi setelah didesak, akhirnya dia berkata, "Dulu ada pembantu muda di rumah ini, cantik sekali. Namanya Mbak Sri. Dia bantu nenek kamu mengurus rumah, tapi suatu malam dia hilang. Katanya sih jatuh ke sumur, tapi jasadnya nggak pernah ditemukan. Sejak saat itu sumurnya ditutup. Tapi ya orang sini percaya Mbak Sri masih di situ. Kadang anak kecil suka bisa lihat, terutama yang suka bunga melati." Di malam ke-6, Dina mulai berbicara sendiri lebih sering. Kadang saat makan dia mendadak tersenyum tanpa sebab. Mbaknya bilang nanti malam kita main petak umpet. Bu Yati mulai membaca doa-doa sebelum tidur, menaruh garam di setiap sudut ruangan. Tapi bau bunga melati tetap menyusup entah dari mana. Tengah malam, Dani mendengar suara ketukan pelan di jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Dia mendekat perlahan, tapi tidak ada siapa-siapa. Tapi di bawah jendela tergeletak seikat melati segar, dan suara Dina terdengar samar dari kamar sebelah. "Kak Dani gak mau ikut main ya? Dia nanti dicari loh." Pagi hari berikutnya, keluarga Darto menyadari sesuatu. Dina sudah tidak seperti dulu lagi. Wajahnya pucat, tubuhnya seringan bulu, seperti kehilangan bobot dan dia mulai sulit dikenali. Kadang dia nampak seperti bukan Dina. Dan sumur di belakang rumah itu makin sering terdengar suara, meski tidak ada siapapun di sana. Kadang terdengar suara tawa, kadang suara bisikan, kadang suara nyanyian Jawa lama yang tak seorang pun dari mereka tahu asal-usulnya. Fajar baru menyinari desa. Kabut tipis menggantung di antara rumpun bambu dan semak liar. Tapi di rumah Pak Darto tak lagi terasa seperti rumah. Dingin yang menusuk kini seperti datang dari dalam dinding, bukan dari udara luar. Bu Yati menangis diam-diam di dapur.
Dina belum juga sembuh, matanya mulai sayu. Bibirnya membiru dan kini kulitnya pun pucat keabu-abuan. Tapi yang paling mengerikan dari semua itu adalah caranya tersenyum sendiri. Dan mulai bicara dalam dialek Jawa kuno yang bahkan ibunya tak pahami. Iku omahe kulo kangen, niki boneka aku. Saat Dani mencoba mengajaknya bermain, Dina hanya menatap kosong lalu berbisik. Mbaknya minta ditemenin lagi malam ini. Dia bilang Kak Dani juga boleh ikut, asal diam aja. Akhirnya Pak Darto menuruti saran tetangga dan memanggil seorang dukun sepuh yang tinggal di desa seberang hutan, sekitar 5 km dari rumah mereka. Pak Karyo, orang-orang bilang, lelaki ini bukan hanya bisa melihat, tapi juga pernah menutup tempat-tempat yang dihuni makhluk halus. Pagi itu, Pak Karyo datang berjalan kaki, membawa tas anyaman berisi dupa, kemenyan dan segenggam bunga setaman. Lelaki tua itu mengenakan sorban putih dan ikat pinggang berwarna merah pudar. Begitu menginjakkan kaki di teras rumah, dia langsung berhenti, memandang ke arah belakang rumah lalu mengangguk pelan. Sumur tua. Betul, Pak Darto hanya mengangguk lesu. Aku sudah dengar dari Mbah Marni, tapi aroma di sini lebih kuat dari yang kuduga, ucap Pak Karyo sambil menyalakan dupa. Pak Karyo meminta keluarga tetap di dalam rumah. Dia sendiri melangkah ke halaman belakang, menjejak setiap bagian tanah sambil membaca doa dalam bahasa Jawa kuno. Saat dia mendekat ke sumur yang tertutup seng dan kayu berat itu, angin mendadak berhenti. Udara menjadi hening, tak ada suara jangkrik maupun suara daun bergerak. Pak Karyo memejamkan mata, lalu dia berlutut. Tangannya menyentuh tanah di dekat sumur. Ucapannya pelan nyaris tak terdengar. Nduk, wes wayahe turu maneh. Kok isih melebu omah manungsa? Seketika angin besar menderu, seperti amarah tak kasat mata menyambar dari dalam sumur. Pak Karyo terhuyung tapi tidak jatuh. Dari dalam rumah, Bu Yati berteriak, Pak Karyo, Dinanya tiba-tiba bangun. Pak Karyo duduk di ruang tamu sambil meneguk teh manis yang disiapkan Bu Yati. Wajahnya pucat, matanya pun berkaca-kaca. Yang kalian hadapi bukan sekedar penunggu. Dia dulunya manusia, tapi meninggal dengan cara yang tidak wajar. Namanya Sri, gadis muda pembantu rumah ini. Semasa nenekmu hidup, dia jatuh cinta pada lelaki di desa lain, tapi hubungan mereka dilarang. Satu malam dia dituduh mencuri dan dipermalukan, dipukul dan dia melompat ke sumur itu. Pak Karyo menarik nafas panjang. Jasadnya tak pernah ditemukan, dan sejak itu arwahnya tak pernah tenang. Anakmu Dina membuka pintu lewat bunga, lewat boneka, dan lewat perhatiannya. Pukul 23 malam, Pak Karyo memulai ritual pertama. Di dalam kamar Dina, dia menaburkan bunga setaman dan menyalakan dupa kemenyan. Keluarga disuruh berkumpul, memegang tangan satu sama lain. Ruangan jadi pengap dan bergetar seperti menahan tekanan udara yang tak terlihat. Dina duduk diam di tengah lingkaran, tapi kemudian perlahan matanya membuka. Dari mulut kecil itu terdengar suara yang bukan miliknya. Kowe kabeh orang ngerti, aku mau ngarep dolan, aku mau pengen delok omahku maneh. Suara perempuan dewasa dalam sedih tapi menyimpan amarah. Lilin-lilin bergetar hebat. Angin masuk dari ventilasi. Dani gemetar, menatap adiknya dengan mata berkaca-kaca. Pak Karyo melanjutkan bacaan doa. Tangannya mencengkeram tasbih erat-erat. Aku ora gelem lungo. Do iki wes kaya anakku. Dina menangis, tapi dari matanya mengalir air hitam pekat. Ritual malam itu tidak sepenuhnya berhasil. Pak Karyo berhasil membuat Dina tertidur pulas dan suara itu perlahan mereda. Tapi dia tahu penunggu sumur itu belum benar-benar pergi. Sumur ini perlu ditutup dengan ritual akhir, tapi tidak bisa dilakukan sembarangan, harus hari Rabu Wage dan saat bulan mati. Pak Karyo memberi satu pesan terakhir. Penunggu lama itu tidak suka diabaikan, tapi dia lebih membenci orang yang mengambil apa yang sudah dianggap miliknya. Setelah ritual malam itu, suasana rumah Pak Darto tidak benar-benar tenang. Walau Dina tampak pulih secara fisik, tidak lagi demam dan bicara seperti biasa,
tapi ada yang berubah dari sorot matanya. Dia seperti tidak sepenuhnya Dina. Pagi hari dia tampak normal, tersenyum bermain menyanyi kecil. Tapi malamnya dia duduk sendiri di depan jendela, menatap ke arah belakang rumah. Kadang dia berbisik sendiri, kadang mengelus rambut boneka melati sambil berkata, "Dia masih di sana, Kak. Dia nunggu hari Rabu." Bu Yati melarang keras Dina memegang bunga melati. Tapi anehnya, setiap pagi selalu saja ditemukan satu tangkai melati segar di bantal Dina. Maka disiapkanlah boneka melati yang sudah diikat dengan benang merah lalu disematkan rambut Dina. Suatu malam, Dani terbangun dan mendapati Dina berdiri di depan sumur. Pintu dapur terbuka, kuncinya sudah dirusak. "Mbak minta aku datang. Dia bilang ini rumahnya dia, Kak. Kita tinggal di rumahnya dia, bukan rumah kita." Pukul 22:30, lingkaran bunga disusun di sekitar sumur. Pak Karyo menancapkan 4 batang dupa di 4 penjuru. Dani diminta memegang boneka melati. Sementara Dina duduk di tengah lingkaran, matanya terpejam. Kabut pun turun, padahal tidak sedang hujan. Suara jangkrik semuanya lenyap. Udara menjadi tebal seperti kabin tanpa ventilasi. Pak Karyo membaca mantra dengan suara lirih. Pelan-pelan boneka melati bergoyang sendiri dalam genggaman Dani. Tiba-tiba suara tangisan terdengar dari dalam sumur. "Nduk, ojo lungo. Aku dewekan. Aku nyambut awakmu." Lalu suara itu berubah menjadi jeritan marah. "Mbok, balik no anakku." Seketika tanah bergetar. Kayu penutup sumur bergerak. Dari dalam, tangan putih pucat keluar. Kurus, panjang, serta jemarinya hitam seperti mencoba meraih Dina. "Aku harap mulih, nganggo raka iki." Pak Karyo menabur kembang dan air sumur ke tubuh Dina. Lalu dia membacakan doa penutup. Dani tanpa pikir panjang melempar boneka melati ke dalam sumur. Tangan itu langsung menarik boneka lalu lenyap. Semua suara berhenti. Angin kembali berhembus, tanah pun berhenti bergetar. Tapi sumur itu mengeluarkan suara lirih. Tangisan pelan dan panjang, seolah ada yang merasa dikhianati. Dina terbangun keesokan paginya dengan tubuh lemas. Tapi dia sudah normal. Sorot matanya kembali jernih. Dia tak lagi ingat apa-apa. Bahkan dia tidak mengenali bonekanya yang sudah dikembalikan ke kamarnya oleh Pak Karyo. "Ini siapa? Aku nggak punya boneka ini," katanya meletakkannya di sudut ruangan. Bunga melati tak lagi muncul di bantalnya. Suara dari sumur pun lenyap. Namun Pak Karyo memperingatkan, tapi sumur itu tetap menjadi pintu. Jangan dibiarkan terbuka untuk selamanya. Ritual itu hanya menenangkan, bukan menghapus. Tahun demi tahun berlalu. Akhirnya keluarga Pak Darto pindah ke kota kecil di pinggiran Salatiga. Rumah tua di desa dibiarkan kosong, terkunci dan ditumbuhi semak belukar. Sumur belakang tak pernah disentuh lagi. Dina kini sudah menginjak remaja. Usianya sudah 11 tahun. Pintar dan tenang serta agak tertutup. Dia tidak pernah lagi menyebut mbak dari dalam sumur. Bahkan lupa pernah punya boneka bernama Melati. Tapi ibunya, Ibu Yati, selalu menyimpan satu kekhawatiran dalam hati. Mata Dina kadang-kadang menatap kosong ke arah tempat yang tidak ada siapa-siapa. Kadang di malam hari, Dina bermimpi berada di pinggir sumur. Bukan di sumur tua biasa, tapi sumur di tempat yang gelap. Dengan suara air menetes dan nyanyian perempuan yang jauh, seperti memanggilnya. "Nduk, kowe wis gede, wayahe mulih." Di suatu sore, saat sedang membersihkan gudang rumah kota mereka, Dani yang kini sudah duduk di bangku SMA, menemukan sebuah kaset rekaman lama. Dia penasaran lalu memutarnya di tap tua milik ayahnya. Kaset itu berisi suara Pak Karyo dari dalam ritual dulu. Dani menyimpannya diam-diam sebagai kenang-kenangan, tapi belum pernah diputar. Saat suara Pak Karyo terdengar membaca doa, Dina yang sedang duduk di ruang tamu mendadak mematung. "Kak, ini suara yang di mimpi itu." "Suara siapa?" "Mbak. Dia belum selesai. Dia belum pulang." Di malam Jumat Wage, sekitar pukul 2 pagi, Dina terbangun dengan tubuh berkeringat.
Dia tidak tahu kenapa, tapi mimpi itu sangat nyata kali ini. Dalam mimpinya, dia berdiri di dalam sumur, tapi tidak dingin. Justru terasa hangat. Cahaya remang dari atas menunjukkan sosok perempuan duduk tak jauh darinya. Rambutnya panjang, berwajah pucat. Kowe wis 12 tahun, Dok. Omahku sepi. Awakmu janji dolan maneh. Dina terbangun sambil menangis. Tapi di bawah bantalnya ada satu bunga melati segar. Mereka memutuskan kembali ke rumah lama atas desakan Pak Karyo yang dihubungi kembali lewat seorang warga desa. Lelaki tua itu kini sudah sangat ringkih, tapi begitu mendengar kabar melati muncul lagi, dia hanya berkata, "Pintu itu sudah terbuka separuh. Kalau tidak ditutup sekarang, Dina tidak akan kembali." Keluarga kembali ke rumah desa. Pekarangan liar, kayu sumur sudah patah, sengnya sudah bergeser. Tanah di sekelilingnya berjamur basah meski musim kemarau panjang. Dan boneka melati ada di depan pintu dapur, utuh tapi sudah kotor. Pak Karyo meminta waktu 1 malam. Ini bukan sekedar pengusiran, ini negosiasi. Dan hanya satu hal yang bisa menenangkan arwah Mbak sepenuhnya. Dina harus datang, tapi bukan untuk tinggal, hanya untuk mengantar. Dina duduk di depan sumur. Tak ada api, tak ada dupa. Hanya bunga, boneka, serta air sumur yang diambil oleh Pak Karyo dengan tangan telanjang. Dina harus bicara sendiri. Dia yang membuka, dia yang harus menutup. Dengan tubuh gemetar, Dina berkata, "Mbak, aku datang, tapi aku nggak bisa ikut Mbak. Aku hidup, aku belum selesai, tapi aku bawa sesuatu untuk Mbak. Bonekanya dan namaku tak kuberi kembali." Tiba-tiba suara tangisan terdengar dari dalam sumur. Pelan tapi semakin lama berubah menjadi jeritan lalu menghilang. Udara menjadi hangat, angin kembali berhembus. Boneka melati perlahan terbakar sendiri tanpa api. Pak Karyo meninggal dunia 2 hari kemudian. Dia sempat berkata kepada Dani, "Penunggu itu hanya ingin dikenang, dia kesepian. Tapi jangan pernah diberi nama atau wajah pada yang tidak terlihat, karena mereka akan merasa hidup." Dina tidak pernah bermimpi lagi. Melati tak pernah muncul lagi. Dan rumah tua itu akhirnya diratakan dan dijadikan sawah oleh warga. Tapi beberapa orang masih bilang, kalau mencangkul terlalu dalam, kadang terdengar suara kecil dari bawah tanah. Terkadang, yang kita sebut teman imajinasi hanya sedang menunggu tubuh yang bisa mereka pakai. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan kisah ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Bye-bye.